Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak luput dari banyak pengaruh di sana dan di sini. Oleh karena itu saudara-saudara, betapa penting kita memiliki relasi yang dekat dengan Kristus, sehingga pengaruh Kristus jauh lebih kuat dibandingkan pengaruh dunia ini. Sehingga kita boleh semakin hari semakin dipakai Tuhan menjadi saksinya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita harus sangat menyadari dan waspada bahwa kehidupan kita ini ada banyak distorsi-distorsi di sekeliling kita. Saudara, yang dimaksud distorsi ini bisa merupakan pekerjaan kita. Bukan berarti pekerjaan kita tidak baik. Tetapi seringkali pekerjaan itu mengambil waktu sangat banyak, kita begitu disibukkan, sampai kita sendiri lupa untuk berfungsi sebagai orang Kristen. Atau mungkin juga distorsi itu berupa ketidaknyamanan dalam hidup ini, kesukaran, penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Sehingga semuanya itu mempengaruhi kekristenan kita. Namun bukan saja kesulitan dan tantangan, bisa juga kenyamanan kita membuat kita tidak berfungsi sebagai orang Kristen. Sehingga terang yang Tuhan berikan kepada kita mulai redup. Sehingga garam itu menjadi tawar dan tidak berguna. Oleh karena itu saudara-saudara, kita penting sekali mawas diri bahwa kita tidak lepas daripada pengaruh di sekitar kita. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 17 sampai dengan 31. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Rasul Paulus melayani di Efesus cukup lama, ia akhirnya harus menuju ke kota Yerusalem. Dan saudara, apa yang kita baca dari bagian ini, Rasul Paulus berada di kota Miletus. Dan Rasul Paulus tidak akan kembali lagi ke Efesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengundang para penatua jemaat di kota Efesus untuk datang ke Miletus untuk perpisahan dengan Rasul Paulus. Dan saudara, apa yang Rasul Paulus kisahkan
ceritakan kepada penatua Efesus adalah kesaksian hidupnya, kesaksian pelayanannya, dan kerinduannya kepada para penatua daripada gereja di kota Efesus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, apapun kendala dan kesulitan yang kita alami, marilah kita selalu berusaha melakukan apa yang berguna bagi saudara-saudara seiman maupun bagi orang-orang lain, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, inilah yang Rasul Paulus sampaikan di awal perkataannya kepada penatua dari kota Efesus. Saudara, Rasul Paulus di dalam pelayanannya mengalami masa-masa yang tidak selalu gampang. Banyak air mata dan penderitaan yang dia alami, bahkan dia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Namun saudara, dari sini kita belajar satu hal, apapun yang dialami oleh Rasul Paulus, kesulitan, penderitaan apapun yang dialaminya, saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia melakukan apa yang berguna bagi kamu. Atau tepatnya bahwa aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Saudara, ini sebuah pelajaran yang sangat-sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Apapun yang saudara dan saya alami, saudara jangan lupa satu hal. Mari jangan melalaikan apa yang berguna bagi orang lain. Saudara, Rasul Paulus mengatakan apa yang berguna bagi mereka, yaitu Rasul Paulus menguatkan iman mereka dengan firman Tuhan. Dan kepada orang-orang belum percaya, dia bersaksi tentang Kristus, memberitakan Injil. Saudara, bukankah hal ini yang sangat berguna? Baik bagi orang percaya, baik bagi orang yang belum percaya. Saudara, itulah saudara-saudara yang menolong kita mengintrospeksi apakah saya sebagai orang Kristen sudah berfungsi sebagaimana seharusnya, seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, mari selalu ada di dalam benak kita, Tuhan, apapun yang saya alami hari ini, saya selalu ingin tidak melalaikan apa yang berguna bagi orang lain. Saudara, dengan demikian, kita tidak ditenggelamkan oleh dunia ini. Kita tidak ditenggelamkan oleh kesibukan kita. Kita tidak ditenggelamkan oleh rutinitas. Kita tidak ditenggelamkan oleh kenyamanan kita. Kita tidak ditenggelamkan oleh kesusahan kita. Kita tetap bercahaya, bersinar. Karena kita tidak melalaikan apa yang berguna bagi orang lain. Yang kedua, saudara, sebagai orang-orang percaya, kita diajarkan harus senantiasa berjaga-jaga, baik terhadap ancaman yang mungkin muncul dari luar, ataupun ajaran-ajaran yang sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyebut dirinya mereka adalah orang Kristen. Padahal bukan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Saudara, apa yang Rasul Paulus sampaikan ke penatua ini sesuatu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Karena Rasul Paulus berkata apa? Sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas
akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus sungguh-sungguh memiliki kewaspadaan ini. Saudara jangan pernah berpikir bahwa serigala-serigala ganas itu datang dengan taringnya akan menerkam engkau. Tetapi dia dengan mulut manisnya akan menjebak engkau. Di situ Rasul Paulus berkata apa? Bahwa mereka ini akan menarik murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh ini untuk ikut mereka. Dan mereka menyesatkannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita mengalami ancaman-ancaman bukan saja dari luar. Orang-orang yang mungkin membenci orang Kristen. Tetapi ancaman itu bisa ada di dalam gereja Tuhan. Ada orang-orang yang sepertinya dia orang Kristen sungguh-sungguh. Tetapi sesungguhnya dia adalah serigala-serigala yang buas. Dia tidak pernah menyayangkan gereja. Dia rela mengorbankan gereja. Dia rela memecah belah gereja. Demi kepentingannya, bukan demi kepentingan Kristus. Saudara, jikalau saudara bertemu dengan orang-orang seperti ini, saudara jangan kita mengikuti jalan mereka. Mari kita pelihara tubuh Kristus. Mari kita hidup di dalam Dia. Tetapi kita tidak membenci mereka. Kita mendoakan mereka supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Saudara, mari kita mewaspadai semuanya itu. Dengan kita takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Mengasihi gereja. Dan saudara, kita di dalam pemeliharaan daripada Gembala Agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami setiap hari mengintrospeksi diri dan selalu memikirkan bahwa kami tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi orang lain. Yaitu kebenaran firman Tuhan, menguatkan saudara-saudara kami, bahkan memberitakan kabar baik. Tetapi kami harus waspada ya Tuhan terhadap ancaman-ancaman dari luar dan di dalam sendiri. Tuhan tolong kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.